Oke, dengan itu saya katakan mari kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Biasanya kalau saya menyampaikan sesuatu untuk membuka yang ada di dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan. Biasanya nih, saya nggak tahu kenapa. Baik itu saya khotbah di Amerika maupun di sini, selalu yang diingat adalah justru yang nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan ini. Tapi saya akan coba lagi, mudah-mudahan bukan hanya ini nanti pembukaannya yang diingat, tapi semua, terutama firman Tuhannya. Kita tahu bukan bahwa Tuhan menciptakan kita awalnya dari Adam dan kemudian Hawa dan seterusnya. Hari ini juga Tuhan masih terus menciptakan kita semua, manusia yang sangat Tuhan kasih itu. Dengan luar biasa kitab Yeremia menunjukkan bagaimana kita diciptakan. Berdasarkan pengetahuan Tuhan akan hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sel demi sel kita diciptakan. Tapi percaya atau enggak Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan. Banyak orang yang berpikir pada saat Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia, itu Tuhan memikirkan hal yang lain yang bukan manusia. Yang paling terkenal adalah monyet. Ada loh yang berpikir seperti itu. Ada loh saking mereka berpikir seperti itu bahwa pada saat Tuhan menciptakan itu yang dipikir bukan apa yang ada di dalam Alkitab yang Tuhan pikir, yang dipikir oleh Tuhan. Tapi monyet. Bercanda ini Pak Pendeta. Enggak bercanda. Coba aja kita lihat buku-buku yang ada di toko. Pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Hal-hal yang dibicarakan oleh banyak orang mengenai manusia itu asalnya dari monyet. Pernah dengar yang seperti itu? Dan ini kenyataan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tidak membicarakan mengenai kita yang bertingkah laku seperti monyet. Jangan salah tangkap. Saya tahu nanti yang diingat yang ini nih. Perhatikan pada saat kita marah ke istri kita. Marah ke suami kita. Marah ke anak-anak kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita. Itu bukan perkataan yang seharusnya disampaikan oleh seorang manusia. Seperti yang Tuhan pikirkan pada saat Tuhan menciptakan manusia. Menciptakan kita. Bahkan kalau pakai ilustrasi tadi, apa bedanya dengan monyet? Pada saat kita mendisiplin anak kita, melakukan suatu tindakan ke orang lain, yang akibatnya bisa membuat orang lain luka. Kita melakukannya seperti seekor monyet. Gak mikir. Anak digampar sedemikian rupa. Istri, kita tahu KDRT. Gak mikir itu orang-orang yang seperti itu. Bahwa Tuhan menciptakan mereka dengan tujuan tertentu. Yang jelas bukan dengan gambaran seekor monyet pada saat Tuhan menciptakan itu. Udah mulai masuk apa yang saya maksudkan itu. Apa bedanya dong Pak Pendeta? Kalau seorang ayah marah-marah ke anaknya, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan. Atau dia marah ke istrinya. Atau bahkan kalau anak itu begitu menjengkelkan, dipukulin, dia melakukannya dengan tanpa berpikir. Bedanya adalah kita diciptakan oleh Tuhan. Dengan Tuhan memasukkan gambaran dirinya ke dalam kita. Dan salah satunya adalah kita dibangun dengan firman Tuhan. Seorang monyet yang melakukan, seekor monyet ya, bukan seorang, seekor monyet yang melakukan tindakan-tindakan yang mereka lakukan, ada satu hal di antara sekian banyak hal yang membedakan dia dengan kita, yaitu latar belakang firman Tuhannya kagak ada di monyet. Kita, anak-anak Tuhan, harusnya memiliki latar belakang firman Tuhan. Karena begitulah kita diciptakan hembusan nafas Tuhan. Yang diberikan kepada kita. Yang kemudian memberikan Roh Kudus pada saat Adam diciptakan. Itulah
yang harusnya membedakan kita dengan ilustrasi yang saya berikan tadi. Pak Pendeta, yang benar, apa seperti itukah? Mari kita lihat. Kejadian 1 ayat 27 ini dengan jelas Tuhan mengatakan itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Gambaran Tuhan. Hari ini untuk supaya kita bisa connect, bisa mengerti apa yang dimaksud firman Tuhan ini adalah Kristus. Allah menciptakan kita berdasarkan pikiran Dia yang adalah memikirkan Kristus. Bukan sebaliknya ya, bukan Kristus diciptakan sebagai datang ke dunia untuk mengikuti gambaran manusia. Bukan itu, sebaliknya yang benar. Allah menciptakan kita, gambaran Kristus. Kristus yang ada di dalam pemikiran Allah pada saat Allah menciptakan kita. Jadi judul kita hari ini, berpikir seperti Yesus, itu bukan suatu hal yang, oh Pak Pendeta ini boro-boro berpikir seperti Yesus. Yang begitu suci, begitu kudus. Saya saja mau berlaku dengan benar di rumah tangga saya, di tempat saya kerja, di dalam saya berkata-kata, di dalam saya bertingkah laku, jauh dari apa yang Alkitab bilang, apalagi yang seperti Kristus. Tapi barusan tadi firman Tuhan katakan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan, dan pada saat Tuhan menciptakan, yang Dia pikir adalah gambaran dirinya sendiri. Yang untuk kita mengerti dengan gampang adalah yang Dia pikir adalah Yesus. Dan firman Tuhan sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus, saya akan lihat di sini Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bukan hanya kita diciptakan segambar dengan segambaran Tuhan, Yesus Kristus, tapi roh kita hari ini yang ada di dalam kita, itu adalah roh Tuhan yang sama dengan roh Yesus. Dan itu ada di dalam kita. Jadi yang namanya berpikir seperti Yesus ini bukan suatu yang mustahil. Karena memang itulah kita diciptakan oleh Tuhan seperti itu. Image Kristus, roh Kristus, dan Bapak Ibu, Filipi 2 ini, nas kita ini, kenyataannya kalau kita baca Filipi, itu keseluruhannya adalah Rasul Paulus sedang menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya, termasuk kita pada hari ini, tentang keserupaan dengan Kristus itu. Termasuk di dalamnya, kalau kita baca Filipi, dia berbicara Kristus di dalam hidup kita. Seperti apakah itu? Rasul Paulus katakan, Kristus di dalam pikiran kita. Kristus di dalam tujuan kita. Tujuan hidup kita. Kristus sebagai sukacita, sebagai damai sejahtera bagi kita. Yang mana kita tahu Tuhan Yesus menderita untuk semua itu. Jadi Filipi adalah mengenai bagaimana kita kembali kepada apa yang awalnya Tuhan ciptakan, yaitu kita segambar dengan Kristus, yang mana kita memiliki roh Kristus. Dengan itu saya sampaikan, mari kita lihat secara lebih detail lagi mengenai berpikir seperti Kristus. Ayat emas kita itu tadi saya ambil dari terjemahan baru. Tapi untuk kita lebih dalam lagi mengetahui hal ini, mari kita lihat beberapa terjemahan. Dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan, hendaklah kalian berjiwa seperti Yesus Kristus. Itu adalah bahasa Indonesia sehari-hari. Tadi terjemahan baru, berpikiran dan berperasaan seperti Yesus. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, berjiwa seperti Yesus. Kita lihat lebih dalam lagi di dalam bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya, kata yang kemudian diterjemahkan sebagai pikiran dan perasaan, kemudian diterjemahkan sebagai berjiwa, itu adalah phronate, bahasa Yunaninya.
Dan kalau kita lihat diterjemahkan bahasa Yunani itu ke dalam bahasa Inggris, let this mind be. Agak susah itu karena itu King James itu bahasa Inggris tua. Bahasa Inggris yang lebih modern di situ dikatakan, have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. Artinya Tuhan menciptakan kita dengan, saya akan masukin satu-satu, pikiran seperti Yesus, perasaan seperti Yesus, jiwa seperti Yesus, sikap seperti Yesus. Tapi kenyataannya pada hari ini, karena kita jatuh di dalam dosa, hal itu sepertinya mustahil untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saat ini juga saya ingin katakan kepada kita, yang mana itu datangnya dari firman Tuhan, yang mana itu ada di Filipi, surat Filipi, yang barusan tadi dijabarkan isinya apa. Rasul Paulus katakan bisa terjadi. Berpikir, berjiwa, bersikap seperti Yesus bisa terjadi hari ini di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tadi kita pikir nggak mungkin kan? Tapi Rasul Paulus bilang bisa terjadi. Dan Rasul Paulus katakan itu begitu berani dia katakan itu. Kalau kita baca surat Filipi udah jelas sekali keberanian dia mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri melalui Roh Kudusnya masukkan itu ke dalam Paulus, sekarang disampaikan kepada kita semua. Saya akan mulai dengan ini. Tidak mungkin kita bisa berpikir seperti Yesus, berjiwa, bertingkah laku seperti Yesus kalau kita tidak tahu siapa Yesus. Benar kan? Masuk akal kan seperti itu? Filipi, surat Filipi, terutama Filipi 2 ini, khususnya di ayat 6, 7, 8, 9, dan 10, bercerita tentang Kristus. Kalau di sekolah teologi kami, dibilangnya Kristologi. Kristologi atau Kristologi. Hal tentang pribadi, pekerjaan, perilaku segala macamnya tentang Yesus. Itu ada di ayat 6, 7, 8, 9, dan 10 di Filipi 2 ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pertama, untuk supaya kita kembali ke asal kita pada saat kita diciptakan. Supaya kita bisa seperti Kristus, ketahuilah dulu siapa Kristus. Di ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, yang saya bilang tadi kristologi, mengenai pribadi dan pekerjaan Yesus. Di ayat 6 itu dikatakan mengenai keilahian Yesus. Yaitu Yesus adalah dalam rupa Allah. Saya tidak akan membahas kristologi di sini dan satu demi satu. Tapi saya dengan cepat akan sampaikan ini. Di ayat 6 juga di situ dikatakan kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa di surga. Di ayat 7 berkata firman Tuhan ini tentang inkarnasi Yesus, yaitu Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Di ayat 8 kemanusiaan Yesus. Beda inkarnasi dengan kemanusiaan. Kemanusiaan Yesus adalah Yesus itu adalah seperti manusia, 100% manusia. Terus kematian Yesus ada di ayat 8. Kemenangan Yesus atas kejahatan. Kemuliaan Yesus. Gampangnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau seperti Yesus di dalam berpikir, seperti Yesus di dalam bertingkah laku, di dalam berjiwa, berperasaan. Ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10 di Filipi 2 ini harus menjadi bukan hanya perbendaharaan, bukan hanya perbendaharaan isi Alkitab yang kita ketahui, tapi adalah nafas kita. Karena dari situ juga kita bisa bersaksi tentang Yesus. Orang katanya supaya ikut apa yang Tuhan Yesus bilang, bisa mengabarkan Injil, bukan? Bisa memberikan kesaksian tentang Yesus, bukan? Bisa menceritakan apa yang Tuhan bikin di dalam kehidupan kita, bukan? Tanpa mengetahui. Ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 9, ayat 10. Kristologi tadi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mau ngomong tentang siapa Yesus kita?
Banyak yang coba memberikan kesaksian tanpa mengetahui secara lengkap siapa Yesus. Akhirnya macam-macam lah. Ada yang bilang dia ini hanya sekedar guru lah. Ada yang bilang dia ini si Yesus yang kita sembah itu adalah manusia penuh lah. Pada saat dia ada di dunia, terus dia disalibkan dan dengan segala macamnya yang terjadi itu, ketuhanannya ditinggalkannya lah. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang macam-macam. Itu karena mereka tidak mengerti siapa Yesus Tuhan kita. Hari ini, firman Tuhan yang kita pelajarin ini, yang sangat singkat ini, hanya dari ayat 1 sampai ayat 11, bercerita mengenai semua tadi, Kristus kita. Jadi minimal, kalau nanti kita kembali ke rumah, jangan lupa 6, 7, 8, 9, 10. Di Filipi 2. Itu harus kita luar kepala, kita tahu. Dengan begitu saya katakan, maka mari kita lihat macam apa sih orang yang berpikir seperti atau bersikap, bertindak laku seperti orang yang Tuhan ciptakan mula-mulanya. Seperti apa? Pertama adalah dari Filipi 2 ayat 11, saya akan bacakan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Berpikir seperti Yesus adalah berpikir hanya untuk kemuliaan Bapa di surga. Itu kita harus tangkap dulu. Kalau kita berpikir ke arah yang lain-lain, pada saat kita berpikir ke arah yang lain-lain, apalagi pikiran-pikiran, tingkah laku yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita tidak sedang berada di dalam kondisi berpikir seperti Yesus. Jadi Yesus selalu berpikir paradigmanya, apa yang dia hidupi, memuliakan Bapanya di surga. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, saya tidak akan bacakan semuanya, tapi intinya saja yang saya akan bacakan. Seperti apa yang namanya memuliakan Bapa di surga? Pertama adalah, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Memuliakan Bapa di surga adalah meninggikan Bapa di surga. Tapi di sini Pak Pendeta dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Dianya adalah Kristus. Nanti kita akan melihat bahwa memuliakan Bapa di surga adalah meninggikan Kristus. Dan bukan hanya Bapa di surga saja yang meninggikan Kristus. Tapi dari ayat yang 9 sampai 11 tadi, di situ dikatakan, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua makhluk di muka bumi memuliakan Kristus. Dan selanjutnya, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua bangsa yang ada di muka bumi, semua manusia memuliakan Yesus. Dan nanti, kalau kita baca lagi apa yang saat ini kita renungkan, Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di ayat yang saya bilang tadi, ayat 9 sampai 11, kita akan melihat bahwa saat Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, memuliakan Yesus, Tuhan memuliakan dirinya. Saat semua makhluk di muka bumi memuliakan Yesus, Tuhan dimuliakan. Pada saat semua suku bangsa, seluruh umat manusia di muka bumi memuliakan Yesus, Tuhan dimuliakan. Berpikir seperti Yesus, bertingkah laku, berjiwa, bersikap seperti Yesus, muliakanlah Tuhan. Dan dari ayat yang sama, secara tersirat kita mengetahui bahwa Tuhan hanya dapat dimuliakan melalui Yesus dimuliakan. Ayat yang sama kita lihat, Tuhan tadi ya memuliakan dirinya
saat Tuhan memuliakan, meninggikan Yesus. Tuhan dimuliakan saat semua makhluk memuliakan Yesus. Tuhan dimuliakan saat semua manusia, seluruh suku bangsa yang ada di dunia, memuliakan Yesus. Artinya Tuhan hanya dapat dimuliakan melalui Yesus. Jangan berpikir yang lain-lain. Gak ada yang namanya perbuatan baik kita. Kita melakukan hal-hal yang menurut kita Tuhan akan suka. Dan itu bisa memuliakan Tuhan. Alkitab dengan jelas secara tersirat menunjukkan tanpa melalui Kristus. Yohanes 14 ayat 6 memperkuat ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat memuliakan Bapakku kalau tidak melalui aku. Tanpa melalui Kristus, Bapa tidak bisa dimuliakan. Tanpa melalui Kristus, tanpa Roh Kudus Kristus ada di dalam kita, kita tidak mungkin bisa berpikir seperti apa yang Tuhan kehendaki kita berpikir pada saat Tuhan menciptakan kita. Yaitu sesuai dengan pikiran Dia, sesuai dengan pikiran Kristus. Yesus, kuncinya adalah Yesus. Di dalam kita berpikir seperti Kristus itu, yang tadi dengan panjang lebar sudah kita bicarakan melalui beberapa ayat-ayat tadi, mari kita lihat secara khusus seperti apa sih pengejawantan atau perwujudan dari seorang Kristus yang berpikir dengan dia memuliakan Bapanya melalui dia memuliakan dirinya sendiri. Kita akan melihat bahwa firman Tuhan mengatakan berpikir seperti Kristus dengan memuliakan Allah Bapa di surga saja. Ayat 8 menunjukkan bahwa saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita berpikir seperti Yesus, kalau kita bersikap seperti Yesus, maka merendahkan diri adalah bagian utama daripada berpikir dan bersikap seperti Yesus yang disampaikan oleh firman Tuhan yang saya barusan baca tadi di Filipi 2 ayat 8. Bukan hanya merendahkan diri saja, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tapi taat sampai mati adalah bagian daripada berpikir seperti Kristus. Dua hal yang kalau kita baca itu sepertinya sifat manusia. Manusia bisa seperti itu. Tapi kalau kita baca lebih dalam lagi, di dalam konteks untuk memuliakan Tuhan, hanya Kristus yang dapat melakukan. Kerendahan diri yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, yang ada di Filipi 2 ayat 8 tadi, yang diperdalam di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Kalau kita baca lebih dalam, saya gak akan baca di sini. Termasuk bagaimana Yesus, yang adalah Tuhan, datang dari surga ke bumi, merendahkan diri. Bagaimana Yesus, yang datangnya dari surga, dia dari dipermuliakan sebagai Tuhan, dipermalukan sebagai manusia, yang kemudian disiksa, kemudian sampai bahkan disalibkan. Merendahkan diri. Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan kemudian datang ke dunia dan menjadi hamba. Merendahkan diri. Bagaimana Yesus yang adalah hidup itu sendiri kemudian mati di kayu salib. Merendahkan diri. Merendahkan diri seperti itulah yang dimaksud dengan salah satu perwujudan daripada seseorang yang menghidupi berpikir seperti Kristus. Dan melalui taat sampai mati tadi sudah jelas. Ayat 8 dengan jelas mengatakan bahwa dia, Yesus, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua itu tadi kembali lagi bahwa pikiran Kristus adalah untuk
memuliakan Tuhan, merendahkan diri, taat sampai mati adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nas kita hari ini seperti itu. Hanya sesederhana itu. Yaitu Tuhan menghendaki kita untuk memiliki pikiran Yesus. Satu, poin pertama. Kita udah ngomongin. Kedua, di dalam memiliki pemikiran Yesus, maka kita harus seperti Yesus. Yaitu pikiran kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Dua, poin kedua. Udah jelas. Di dalam kita memuliakan Tuhan, yaitu seperti tadi kita berpikir seperti Yesus, maka yang termasuk di dalam perwujudan dari pikiran itu, yang keluar dari tindakan kita adalah kita merendahkan diri seperti Yesus merendahkan diri. Poin ketiga udah masuk. Terus di dalam kita berpikir seperti Yesus untuk memuliakan Bapa di surga, bukan hanya merendahkan diri. Perwujudan yang selanjutnya adalah taat. Taat pada Tuhan, artinya taat pada firman Tuhan. Bahkan kalau sampai mati pun kita taat. Poin terakhir. Selesai. Nas kita selesai. Terus apa Pak Pendeta? Kita sekarang akan berpikir mengenai penerapannya seperti apa. Penerapan dari nas kita itu seperti apa. Nah sebelum itu kita tahu di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ini Yesus yang berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Artinya yang tadi barusan saya bilang tadi, poin-poin yang saya bilang tadi yang dilakukan oleh Yesus. Menurut Yohanes 14 ayat 12, kita pun dipanggil oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Inilah masuk kita ke dalam pemikiran orang-orang yang bilang, itu kan gak mungkin seorang manusia seperti saya melakukan seperti yang Yesus lakukan. Gak mungkin, tapi Tuhan Yesus sendiri bilang kamu bikin. Aku tahu kamu pikir kamu tidak mungkin, tapi aku bilang kamu bikin itu yang dia mau. Dan itulah Filipi 2 melengkapi kita. Sehingga Roh Kudus bisa mempergunakan kita untuk menghidupi apa yang Tuhan Yesus maui. Penerapannya, sekarang kita kembali ke elemen kita sebagai manusia-manusia, yang mana adalah manusia-manusia yang Tuhan ciptakan. Adalah untuk merendahkan diri itu, seorang dipanggil untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu penerapannya dari perwujudan merendahkan diri yang ditunjukkan Kristus. Ini loh yang dimaksud. Kalau kita berbicara ke anak kita, ini salah satu penerapan. Kita nganggap bahwa si anak kita itu tidak tahu apa-apa, dia nanti melakukan hal-hal tertentu. Terus kita anggap, itu kan kamu anak-anak. Dan kita menganggap sepele anak-anak kita yang ada di rumah kita nih, rumah kita sendiri. Dia duduk bersama kita di meja makan, minum kopi bersama kita di kamar tamu. Kita anggap dia itu sepele. Itu artinya kita masih belum mengikuti yang dibilang di Filipi 2 ini. Menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kapan firman Tuhan berbicara mengenai orang-orang seperti itu? Orang-orang yang dianggap kurang berpengetahuan dibandingkan dengan kita. Belum memiliki pengalaman hidup seperti kita yang sudah memiliki pengalaman hidup yang banyak. Barusan kita baca. Dan kebanyakan rumah tangga kita nggak ikutin aturan mainan ini. Aturan main yang seperti ini kita nggak ikutin. Kita selalu menganggap diri kita sebagai orang tua yang paling benar. Kita selalu menganggap sebagai guru kita yang paling benar. Sebagai mentor kita yang paling benar. Dilanjutkan lagi. Memperhatikan kepentingannya sendiri, jangan. Jangan kita perhatikan kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itu salah satu daripada penjabaran merendahkan diri.
Jadi penerapannya sederhana untuk firman Tuhan yang ini. Ada di depan mata kita, di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat di mana kita bersosialisasi. Penerapannya sesederhana itu. Yang agak lebih sulit adalah yang kedua, yaitu taat sampai mati. Kembali ke ilustrasi saya. Bisakah seekor monyet taat? Saya bukan ngomongin kepada hal yang sifatnya alkitabiah, taat pada Tuhan yang jelas gak mungkin. Jawabannya gak mungkin. Bisakah seseorang anak Tuhan taat kepada Tuhan? Bisa. Kalau anak Tuhan itu membaca firman Tuhan. Bisa taat kalau baca firman Tuhan. Jadi aplikasi penerapan daripada yang kedua untuk taat pada Tuhan, taat pada perintah Tuhan, gampangnya adalah baca Alkitab setiap hari. Ada 4 penerapan sederhana yang barusan saja kita selesai bicarakan. Saya ulang. Jangan anggap rendah orang lain. Jangan hanya pikirkan kepentingan diri kita sendiri. Pikirkan juga kepentingan orang lain. Taat yang landasannya adalah pengetahuan kita akan firman Tuhan. Apa yang Pak Pendeta maksudkan dalam hal ini? Seperti ini yang kelihatannya sesederhana ini Pak Pendeta. Sesederhana membaca firman Tuhan. Yang saya bilang adalah kalau kita tidak membaca firman Tuhan, artinya kita tidak mungkin bisa taat pada Tuhan karena kita nggak tahu apa yang mau kita taati. Kita tahu apa yang harus kita taati kan dari firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, banyak di antara kita yang bisa connect, bisa merasakan apa yang saya bicarakan ini. Karena banyak di antara kita yang baca firman Tuhan seminggu mungkin cuma 3 kali. Sehari boro-boro, hari berikutnya lagi baca, berikutnya lagi kagak. Banyak kita yang bisa connect. Artinya kalau kita tidak membaca firman Tuhan sehingga kita tidak bisa taat, kita tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki pada saat Tuhan menciptakan Adam, pada saat Tuhan menciptakan kita, yaitu Dia menciptakan kita dengan pikiran Dia berpikir tentang Yesus. Pikiran Dia berpikir tentang dirinya untuk dimuliakan. Sederhana kan? Gak baca firman Tuhan kan? Sederhana. Kan hari ini gak baca. Artinya hari ini saya gak bisa taat. Karena saya gak tahu apa yang Tuhan mau hari ini. Besoknya baru saya baca, taat. Besoknya lagi kagak baca, kagak taat. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan pikiran Yesus yang salah satu tadi perwujudannya adalah ketaatan yang kita tahu dari penerapan membaca firman Tuhan. Gimana? Kita tidak baca firman Tuhan, terus kita bilang, aku adalah anak Tuhan yang taat pada Tuhan. Sederhana, tapi jangan main-main. Kita nggak baca firman Tuhan, artinya kita menggagalkan apa yang Tuhan pikirkan pada saat Tuhan menciptakan saya dan Anda. Dan kalau kita baca bahasa aslinya, segala sesuatu yang ada hubungannya dengan ketaatan, membaca firman Tuhan, menghidupi kehidupan sesuai dengan perintah Tuhan, bentuk kalimatnya adalah present. Present itu kalau digambarkan di dalam bahasa Indonesia, mulai dari kemarin, hari ini terjadi, hari berikutnya terjadi terus, terjadi kemudian sampai selama-lamanya. Jadi kalau, sederhana lagi nih saya ngomongin, baca Alkitab itu hari ini baca, besok agak baca, bukan present. Mungkin past, yang sudah lewat, mungkin di depan. Tapi nggak hari ini nggak taat. Iya kan? Seperti itu kan?
Kedua, merendahkan diri tadi. Yang perwujudannya adalah anggap orang lain lebih penting. Jangan hanya kepentingan kita sendiri. Oh, tergantung Pak Pendeta. Tergantung dalam situasi seperti apa yang sedang saya hadapi. Kalau situasi yang sedang saya hadapi itu dengan saya merendahkan diri, menganggap orang lain lebih penting, teman-teman di care group saya itu melihat saya lemah. Saya begitu tersinggung dengan perkataan salah satu teman di care group itu. Sehingga dengan itu saya mau melakukan sesuatu supaya tahulah orang yang menyinggung saya ini. Gua lebih penting dari lo. Masakan lo menyinggung gua diem aja. Terus akibatnya di care group dia nggak mau ngomong satu sama lain. Atau bahkan pindah care group, kemudian pindah gereja. Dan segala macam. Itu yang dimaksud. Kita tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki pada saat Tuhan menciptakan kita. Dengan Tuhan berpikir Yesus. Pada saat Tuhan menciptakan kita. Itu salah satu dari aplikasi kita di care group, di tempat kerja. Jadi sesuatu yang kelihatannya sederhana, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan penerapannya begitu sederhana, kegagalan di dalam melakukannya adalah menggagalkan atau mengacaukan apa yang Tuhan pikirkan pada saat Dia menciptakan kita semua. Oh gitu ya Pak Pendeta ya. Terus gimana dong? Saya tahu nih, saya sangat tidak berpikir seperti Yesus. Saya begitu gampang menghina istri saya. Saya begitu gampang menyalahkan sesuatu pada suami saya. Saya begitu gampang untuk tidak membaca firman Tuhan pada suatu hari. Karena ada hal yang lebih penting lagi, ada pikiran yang lebih penting daripada membaca firman Tuhan. Semua itu saya alami di dalam kehidupan saya, Pak Pendeta. Hari ini firman Tuhan katakan itu adalah menggagalkan apa yang Tuhan rancangkan. Pertama yang kita harus ingat, semua yang Tuhan rancangkan akan terjadi. Amin. Semua yang Tuhan rencanakan untuk kita semua ini yang ada di tempat ini, termasuk saya, pasti akan terjadi. Kita tidak bisa menggagalkannya. Yang kita bisa lakukan adalah melecehkan rencana itu. Dengan menganggap itu sepele. Dengan menganggap baca firman Tuhan sepele. Dengan menganggap menghina istri sendiri sepele. Dengan menganggap di tempat kerja tidak memberikan contoh kepada anak buah kita, contoh yang bisa memuliakan Tuhan, sepele. Itulah yang dimaksud firman Tuhan. Dan Pak Pendeta, itulah kehidupan saya pada hari ini. Mari kita renungkan sebentar. Betulkah seperti itu? Betulkah bahwa kita masih banyak sekali melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan? Yang tidak menunjukkan apa yang Tuhan kehendaki, di mana kita dikehendaki, dipanggil untuk merendahkan diri di dalam kehidupan kita? Banyak, masih belum, masih jauh. Itulah sebabnya Tuhan yang begitu mengasihi kita memberikan firman Tuhan ini. Itulah sebabnya Roh Kudus Tuhan dicurahkan kepada kita. Itulah sebabnya karena kasihnya Kristus datang. Itulah sebabnya. Saya mengetahui itu Pak Pendeta, lalu bagaimana? Mari kita tutup renungan kita kali ini dengan apa yang Alkitab katakan untuk supaya apa yang Tuhan rencanakan pada saat Dia menciptakan kita. Apa yang Tuhan pikirkan. Pikiran Tuhan adalah pikiran Yesus. Pikiran Yesus harusnya adalah pikiran kita juga menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Pertama, yang jelas orang-orang yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gak bisa memiliki pikiran Yesus. Belum punya Roh Kudus Yesus tidak bisa memiliki pikiran Yesus.
Kok ngomong ke situ Pak Pendeta? Jauh amat. Saya lagi dengerin nih apa yang bisa terjadi pada diri saya nih. Anak Tuhan yang duduk di gereja nih. Yang datang ke sekolah minggu, yang datang ke care group. Apa yang bisa terjadi ini? Harus terjadi ini. Supaya bisa. Bapak Ibu, itu anak-anak kita yang ada di rumah kita. Yang masih SD, yang masih SMP, itu belum terima Tuhan Yesus loh. Meskipun mereka di sekolah minggu, belum terima Tuhan Yesus. Itu jugalah yang menjadi bagian dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan menghendaki untuk supaya orang-orang yang Dia ciptakan berpikir seperti Tuhan, berpikir seperti Yesus yang kemudian menjadi pikiran kita. Itu termasuk anak-anak kita Tuhan kehendaki. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau dia belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya tidak ada Roh Kudus di dalam anak-anak kita. Bagaimana rumah tangga kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita memenuhi apa yang Tuhan rancangkan, kehendakkan pada saat Tuhan ciptakan manusia-manusia itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, yang memiliki anak, yang memiliki cucu, yang memiliki adik, yang belum terima Tuhan Yesus. Itu termasuk di dalamnya. Intinya, kita memiliki pikiran Yesus, mau memiliki pikiran Tuhan, Roh Kudus harus hidup di dalam kita. Di dalam keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita punya Roh Kudus, kita tahu itu. Tapi berapa yang kita ketahui? Orang-orang yang udah terima Tuhan Yesus, hidupnya berantakan. Cerai, korupsi, KDRT, berapa? Artinya apa? Roh Kudus yang sudah ada di dalam itu tidak berkarya. Pertama tadi, terima Tuhan Yesus. Kedua adalah berserah diri untuk supaya dikuduskan dari hari ke hari oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Oleh Tuhan. Kita harus dikuduskan. Dengan dikuduskan, maka Roh Kudus itu akan berkarya. Roh Kudus itu akan melakukan fungsinya seperti yang Tuhan kehendaki pada saat Tuhan memberikan Roh Kudusnya, pada saat Tuhan menciptakan Adam, pada saat Tuhan menciptakan kita, yang kemudian Tuhan berikan Roh Kudusnya pada saat kita menjadi ciptaan baru, pada saat kita terima Tuhan Yesus. Kita harus dikuduskan. Dan dikuduskan adalah tiap hari. Kita memiliki Roh Kudus, kita dikuduskan setiap hari. Maka itu adalah awal dari bagaimana kita akan diberkati dengan jalan berpikir yang seperti jalan berpikir Yesus. Yang adalah jalan berpikir Tuhan. Oh gitu ya Pak Pendeta. Iya, seperti itu. Kedua, untuk supaya kita bisa berpikir seperti Yesus, kita harus bisa berbahasa di dalam bahasa yang kami pakai di sekolah teologi kami. Berbahasa itu artinya bisa menyampaikan, bisa menerima, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan bahasa yang dipakai oleh Yesus. Saya bukan sedang berbicara mengenai bahasa roh di sini. Tapi yang saya sedang berbicara adalah berbahasa Alkitab. Berbahasa firman Tuhan. Semuanya kembali lagi ke firman Tuhan. Yaitu kita-kita yang sudah memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus. Yang selalu mengkuduskan kita. Artinya Roh Kudus itu selalu berkarya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Semuanya diberi makan, semuanya dihidupkan, dipekerjakan melalui Roh Kudus bekerja lewat firman Tuhan ini. Jadi mohon pada Tuhan untuk memiliki Roh Kudus Tuhan Yesus dengan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga dengan mengizinkan selalu membuka diri, mempersembahkan diri kita untuk dikuduskan oleh Tuhan. Dan untuk supaya kita bisa berbicara bahasa Tuhan, yaitu bahasa Alkitab. Hanya dua itu aja.
Roh Kudus, dan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekarang firman Tuhan sudah memberikan semuanya yang Tuhan mau sampaikan untuk hari ini. Roh Kudus bersemayam di kita atas kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berada di dalam kehidupan kita atas kemurahan. Dengan kita berpikir akan hal itu, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan renungkan. Kita mau berterima kasih pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Mari kita renungkan itu sambil kita berdiri dan berdoa, ambil saat teduh.